Halo teman-teman, selamat pagi. Jangan-jangan ada yang nonton videonya siang atau sore ya? Nah teman-teman, kapanpun kita sekolah minggu, jam berapapun, tapi Kak Kesha mau menyampaikan salam buat kita semua. Salam juga untuk keluarga yang ada di rumah. Semoga semuanya sehat-sehat. Dan walaupun kita mungkin lebih mager ya akhir-akhir ini, ngapa-ngapain males, atau mungkin ada banyak hal juga yang membuat kita kecewa tentang sekolah, tentang ya apapun, tapi semoga kita semua juga tetap punya alasan untuk bersuka cita, tetap bisa menemukan hal-hal yang menggembirakan setiap hari. Salam buat kita semua, selamat hari Minggu, dan marilah yuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Teman-teman, Mazmur 150 ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Teman-teman masih bernafas kan hari ini? Coba dicek. Masih bernafas kan? Yuk, kalau kita masih bernafas, masih diberikan kesempatan untuk hidup dan untuk berkarya oleh Tuhan, yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita ulangi sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Teman-teman semua, yuk kita datang menghadap Tuhan di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, pada hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Meskipun Tuhan, tidak segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan kami. Ada hal-hal yang mungkin mengecewakan hati kami. Tetapi Tuhan, kami mau belajar untuk percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang baik bagi kami, karena Tuhan mengasihi kami.
Karena itu Tuhan, kami juga mau terus belajar untuk mengasihi Tuhan dan menyatakan cinta kami kepada Tuhan setiap hari. Tolong kami ya Tuhan, jikalau hari ini kami beribadah bersama dengan teman-teman, meskipun beribadah dalam ruang-ruang virtual, tetapi Tuhan, kami mau bersatu hati, bersekutu, memuji, dan mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, tadi kita nyanyi dari terbit matahari sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. Lalu kita ngelihat nih kehidupan kita sehari-hari. Apakah benar kita memuji Tuhan setiap hari? Memuji Tuhan itu caranya seperti apa sih? Apakah harus selalu dengan nyanyian? Apakah bisa dengan cara yang lain? Nah teman-teman, memuji Tuhan itu nggak harus selalu lewat nyanyian ya. Tapi kalau kita melakukan kehendak Tuhan, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, maka sebenarnya hidup kita itu adalah puji-pujian yang manis didengar. Dan itu adalah puji-pujian yang bisa kita persembahkan juga buat Tuhan. Seluruh hidup kita, ketaatan kita, itu adalah persembahan kita buat Tuhan. Tapi kalau gitu, apakah setiap hari kita sungguh-sungguh memuji Tuhan? Atau sebenarnya jangan-jangan kalau lihat-lihat nih ya, kemarin-kemarin, mungkin ada hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan. Mungkin ada perilaku-perilaku kita yang mendukakan hati Tuhan. Ketika kita ngebantah orang tua kita, ketika kata-kata yang keluar dari mulut kita ini menyakiti hati orang lain. Kenyataannya memuji Tuhan setiap hari itu nggak gampang ya. Tapi teman-teman, Kak Kesha ingat satu lagu. Lagu ini gampang banget diingat karena nada awalnya itu selalu ngikutin tangga nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Teman-teman tahu kan lagunya? Iya, nah teman-teman, lagu ini mau mengingatkan kita, meski kita itu berdosa, kita itu kadang-kadang gak taat sama Tuhan, tapi Tuhan itu selalu menunggu kita. Tuhan itu selalu menanti kita membuka hati kita untuk Tuhan datang dan Tuhan tinggal di dalamnya. Karena itu yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Sobatku yang setia, lama menunggumu. Silakan ya masuk, dosamu terhapuskan. Do, itulah dosamu, relakan hatimu. Minta pada Yesus, sobatku yang setia, lama menunggumu. Silakan ya masuk, dosamu terhapuskan, dosamu terhapuskan. Yuk teman-teman, kita belajar untuk membuka hati kita kepada Tuhan. Kita belajar untuk membuka telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita berdoa, kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami mau kembali belajar dari firman Tuhan. Hati kami sudah siap ya Tuhan. Telinga kami buka. Tuhan berbicaralah kepada kami.
Kami siap untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Teman-teman, pernah nggak teman-teman memperhatikan bagaimana proses ulat berubah menjadi kepompong dan kepompong ini akhirnya berubah menjadi kupu-kupu? Pernah menyaksikan langsung? Aku juga nggak pernah menyaksikan langsung sih teman-teman. Tapi aku coba cari-cari gitu ya videonya, dan aku ketemu satu video. Yuk coba kita perhatikan sama-sama ya prosesnya. Sebenarnya sih kalau dilihat-lihat gitu ya, agak geli juga nggak sih, kayak menggeliat-liat gitu. Tapi teman-teman kalau diperhatikan, bukankah sebenarnya yang tadi kita saksikan itu adalah sebuah proses yang sangat indah? Teman-teman tahu berapa banyak waktu yang dibutuhkan oleh kupu-kupu, oleh ulat untuk ada dalam kepompong dan akhirnya berubah menjadi kupu-kupu? Teman-teman, proses itu bisa makan waktu sampai 21 hari. Jadi 21 hari itu adalah 21 hari perjuangan, dan mereka itu harus berjuang dengan tenaga mereka sendiri. Nggak boleh dibantu oleh manusia. Karena kalau manusia bantu mengelupas supaya dia bisa jadi kupu-kupu, teman-teman, kupu-kupu itu nggak akan bisa siap untuk terbang. Karena sayapnya nggak kuat. Jadi perjuangan itulah yang membuat sayapnya kuat, dan akhirnya dia bisa menjadi kupu-kupu yang terbang bebas. Bayangin, dari ulat yang geraknya terbatas, hanya bisa melata di tempat-tempat yang sempit, sekarang dia bisa menjadi kupu-kupu yang indah, terbang bebas, dan ruang geraknya sangat-sangat luas. Nah, teman-teman, untuk bisa berubah, mengalami perubahan besar seperti itu, ada proses yang juga tidak mudah. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau kita pikir-pikir, bukankah hidup kita juga seperti kupu-kupu itu? Kita ini mau berubah dari ulat jadi kupu-kupu. Dan karena itu kita harus mengalami proses yang gak mudah. Kalau kita mau berubah jadi lebih indah, ya harus berjuang. Dan perjuangan itulah yang akan membuat kita sebenarnya jadi sungguh-sungguh indah dan kuat. Nah, ini jugalah teman-teman yang dialami oleh Saulus. Apa sih yang dialami oleh Saulus? Dan siapa sih Saulus sebenarnya? Yuk sama-sama kita baca firman Tuhan. Kita sama-sama membuka kitab Kisah Para Rasul, Perjanjian Baru, pasal yang ke-9. Kita bacanya bertahap ya. Kita baca ayat yang ke-1 dan yang ke-2 dulu. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki
atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, teman-teman, dari ayat tadi, siapa sih Saulus? Kalau kita lihat ayat tadi, jelas banget ya, Saulus itu adalah orang yang gak suka sama orang Kristen. Dia menjahati dan menyakiti orang-orang Kristen. Yang disebut di sini tadi adalah orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Bahkan saking niatnya untuk memenjarakan, untuk membunuh orang Kristen, Saulus itu sampai minta surat kuasa loh ke pembesar-pembesar. Dia minta surat kuasa ke imam supaya dia bisa benar-benar melaksanakan keinginannya, yaitu untuk membunuh orang-orang Kristen. Jahat banget ya Saulus itu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman baca sebelum-sebelumnya, Saulus ini jugalah yang membunuh seorang Kristen yang bernama Stefanus. Padahal Stefanus itu taat banget dan baik banget. Dia memberitakan firman Tuhan. Tapi Saulus gak suka sama orang-orang seperti itu. Hatinya buruk. Saulus bukan orang baik-baik. Nah, tapi pertanyaannya teman-teman, apa yang terjadi pada kehidupan Saulus selanjutnya? Yuk kita sama-sama lanjutkan bacaan kita. Kita baca dari ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 9. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Nah, teman-teman, di sini diceritakan kepada Saulus yang tadi orang jahat itu, apa yang kemudian terjadi. Dikatakan dalam perjalanannya ke Damsyik. Ngapain sih dia ke Damsyik? Teman-teman, katanya sih Saulus ini pergi ke Damsyik karena dia sedang mencari orang-orang Kristen di sana dan ingin menangkap mereka. Tapi dalam niatnya itu, ketika Saulus hendak menjalankan aksinya, ternyata Saulus bertemu dengan Tuhan. Tuhan datang menjumpai Saulus dalam wujud cahaya yang terang banget. Dan cahaya yang terang itu kemudian membuat mata Saulus buta. Tuhan hadir juga memanggil Saulus dan bertanya, "Kenapa engkau menganiaya aku?" Nah, teman-teman, bayangin ya, Saulus yang tadinya hebat banget, bisa sampai nangkepin banyak orang Kristen, memenjarakan banyak orang Kristen, bahkan juga membunuh orang Kristen, orang yang hebat banget dan ditakuti banyak orang, sekarang jadi gak bisa apa-apa. Dia mau bangun aja sadar, matanya tuh gak bisa ngelihat apa-apa. Sampai-sampai dia harus dibantu oleh teman-temannya. Dari Saulus yang hebat banget, lalu menjadi Saulus yang gak bisa apa-apa. Dan teman-teman, di sini Tuhan menyadarkan Saulus bahwa Saulus sebenarnya tidak lebih hebat dari Tuhan. Dan di sini Saulus sadar bahwa sebenarnya dia ini adalah orang yang gak berdaya. Dan teman-teman, ini membuat Saulus menjadi sedih
makanya dia bisa sampai nggak makan dan nggak minum selama 3 hari. Tapi dari peristiwa ini, peristiwa yang berat buat Saulus ini, Saulus kemudian belajar untuk mengandalkan Tuhan. Ketika dia nggak bisa mengandalkan penglihatannya dan dia nggak bisa berbuat apa-apa tentang itu, Saulus belajar untuk mengandalkan Tuhan. Saulus belajar untuk taat sama Tuhan. Karena itu apapun yang disuruh kepada Saulus, Saulus kemudian ikut. Di sini ada perubahan ya. Saulus yang tadinya menyakiti orang-orang yang menyembah Tuhan, sekarang malah jadi Saulus yang taat sama Tuhan. Nah teman-teman, kemudian apa yang terjadi? Kita baca kelanjutan kisahnya. Kita baca ayat 10 sampai ayat 18. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias," jawabnya. "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya bahwa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Nah, teman-teman, kalau tadi kita baca tentang Saulus, maka di sini tokohnya agak sedikit berubah. Alkitab bicara soal Ananias. Ananias ini adalah orang baik-baik, teman-teman. Dan dia adalah salah satu pengikut Tuhan, orang Kristen. Karena itu ketika Tuhan bilang sama Ananias, "Pergilah dan temuilah Saulus," Ananias protes. Gila aja, kalau dalam bahasa kita mungkin gitu kali ya. Saulus ini punya kuasa, bahkan dia punya surat kuasa sah untuk mencari orang-orang pengikut Tuhan dan untuk menangkapi mereka. Sekarang aku malah disuruh datang ketemu sama Saulus. Itu apa namanya, nggak mendatangi bahaya? Ananias protes sama Tuhan. Tapi coba lihat apa yang Tuhan katakan. Tuhan bilang bahwa Saulus ini akan dipakai oleh Tuhan untuk sebuah rencana yang lain. Tuhan akan memakai Saulus untuk menjadi kaki tangan Tuhan untuk menyebarkan berita kabar baik kepada segala bangsa. Saulus yang jahat ini akan dipakai Tuhan justru untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu Ananias gak perlu takut. Dan teman-teman, bagaimana Ananias merespons itu? Ananias yang tadinya kesel, marah, protes, juga menunjukkan perubahan sikap hati. Akhirnya dia taat sama Tuhan, dan dia pergi menjumpai Saulus, dan dia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Dan pulihlah penglihatan Saulus. Nah, teman-teman, sampai di sini
Kita tadi sudah menyaksikan dua kisah ya, dua orang. Yang pertama adalah tentang Saulus yang berubah hatinya dari jahat menuju baik, bahkan dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan, memberitakan kabar baik kepada bangsa-bangsa. Yang kedua, kita melihat perubahan hati pada Ananias. Ananias yang tadinya protes, gak bisa membuka hati, kayaknya sulit untuk mengampuni, sekarang taat. Bahkan dia memanggil Saulus sebagai saudaranya. Artinya Ananias belajar untuk mengampuni Saulus dan memberikan kesempatan bagi Saulus untuk berubah. Nah teman-teman, mau nggak kita belajar untuk menjadi seperti Saulus dan Ananias? Mengalami perubahan hati dari yang tadinya melakukan kesalahan, dari yang tadinya menyakiti hati Tuhan, kemudian berubah menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, bahkan yang membawa kegembiraan itu bagi orang-orang di sekitar kita. Nah teman-teman, kalau kita mau, dan Tuhan pasti seneng banget kalau kita mau, teman-teman, kita harus menjalani proses. Lagi-lagi untuk berubah dari ulat jadi kupu-kupu itu gak gampang. Kita harus bersedia untuk mengubah perilaku kita dari hari ke hari. Mengubah yang buruk jadi baik itu gak mudah. Coba Kak Kesha tanya, selama beberapa minggu ini, sifat buruk apa sih yang teman-teman punya? Lalu mau nggak teman-teman mengubah itu? Mungkin dari yang tadinya suka berbicara kasar, sekarang jadi berbicara lembut. Mungkin yang tadinya suka ngebantah, sekarang belajar untuk nggak ngebantah. Belajar untuk lebih banyak mendengar nasihat orang lain. Mungkin yang tadinya pemarah, sekarang jadi orang yang penuh kasih. Mungkin dari tadinya orang yang suka membuang waktu, menyia-nyiakan anugerah Tuhan, sekarang jadi orang yang lebih rajin, gak nunda-nunda pekerjaan dan memanfaatkan waktu dengan baik. Teman-teman, apapun itu, yuk kita sama-sama berjuang. Kita dikasihi oleh Tuhan. Dan kalau kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen, apalagi rajin sekolah minggu, maka harusnya perubahan itu terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Kak Kesha inget nih, ada satu lagu yang pernah Kak Kesha ajarin dulu di kelas Madya. Lagunya judulnya Sedikit Demi Sedikit. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Teman-teman masih ingat lagu itu? Kalau masih ingat, yuk kita nyanyi bareng-bareng. Kalau nggak ingat, nggak apa-apa, tenang aja. Kita coba lagi, kita belajar lagi. Sedikit demi sedikit kita berubah dari ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu yang indah. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia.
Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan mengasihi kami dan Tuhan menginginkan kami untuk menjadi anak-anak yang taat. Tuhan, hari ini kami juga berkomitmen untuk terus berubah, melakukan pertobatan dari hari ke hari. Kami mau berubah dari ulat menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah. Bentuklah kami ya Tuhan, anak-anak Tuhan. Meskipun kami masih kecil, tetapi kami mau terus belajar. Dan kami mau sama seperti Saulus, Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami dan juga untuk kakak sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Tuhan, jagai mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, demikianlah sekolah minggu kita hari ini selesai. Tapi jangan lupa setelah ini masih ada aktivitas. Kita akan membuat sebuah aktivitas yang mantap. Kita akan memberikan undangan, mengajak orang-orang di sekitar kita untuk ibadah. Rajin beribadah, datang mendengarkan firman Tuhan adalah salah satu bentuk perubahan hidup, pertobatan yang dinantikan Tuhan. Jadi sama seperti Saulus yang akhirnya memberitakan kabar itu kepada semua orang, yuk kita ajak saudara-saudara kita yang lain, bahkan mungkin orang tua kita atau tante kita atau mungkin orang-orang yang lain di luar sana, kita ajak semua untuk tetap rajin beribadah kepada Tuhan. Sampai jumpa dalam sekolah minggu-minggu depan. Selamat mengerjakan aktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Dah.